Selamat sore, Selamat Ibu-ibu sore. Ibu-ibu WK yang kami kasihi. Saat ini kita bertemu kembali di dalam renungan tanggal 16 September 21 hari ini. Nah, dengan tema yaitu Yesus sahabat kita semua. Kita sungguh berbahagia kalau pada kesempatan yang bulan Kitab Suci ini kita bisa ambil bagian, khususnya di Wanita Katolik cabang Santo Yakobus, bisa ambil bagian di dalam pertemuan ini. Sebelum masuk ke dalam acaranya nanti, saya akan membacakan susunan acaranya ya ibu-ibu ya. Susunan acaranya yaitu nanti ada kata pembuka. Sudah. Lalu doa pembuka dengan Ibu Lolita. Lagu pembuka dengan Ibu Lolita. Lalu doa pembuka dengan Ibu Titi. Lalu saya akan membacakan juga biodata Romo. Lalu pengajaran dan renungan. Selanjutnya nanti kita akan adakan sesi tanya jawab, yaitu mungkin ibu-ibu semua, Bapak Ibu yang hadir di sini jika mau bertanya boleh chat ke Ibu Lolita atau Ibu Nesia. Dan kita ada doa penutup dengan Ibu Santi Anwar dan ada berkat dari Romo Graha. Lalu lagu penutup ada dengan Ibu Lolita kembali. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan biodata dari Romo Graha di dalam perjalanannya sampai imamat hari ini, yaitu tanggal imamat 8 Desember 2017, berkarya di Pastor Rekan Paroki Ciputat Santo Nikodemus dari tahun 2018 sampai 2019. Lalu berkarya lagi di Pastor Rekan Paroki Harapan Indah Santo Albertus pada tahun 2019 sampai 2021. Dan saat ini Romo Graha juga akan persiapan studi lanjut ke Innsbruck, Austria. Karena itu suatu kebetulan dan Tuhan izinkan kita bertemu dengan Romo Graha saat ini. Untuk itu kami juga akan silakan Romo Graha untuk memulainya. Nah. Kamu dihadapkan pada situasi yang tidak dapat kamu kontrol, kamu perlu beradaptasi dengan situasi yang tersebut. Kamu perlu menemukan arti dari situasi tersebut, maksudnya menemukan apa yang dapat dipelajari darinya dan menemukan cara yang membuat kamu dapat melewatinya. Kekuatan yang melampaui kemampuanmu untuk mengontrol dapat mengambil segala sesuatu yang kamu miliki kecuali satu hal, yaitu kebiasaanmu untuk memilih bagaimana akan menanggapi situasi tersebut. Kamu tidak dapat mengontrol apa yang terjadi padamu dalam hidup, tapi kamu selalu dapat mengontrol apa yang kamu rasakan dan lakukan atas apa yang terjadi padamu. Maka kita diingatkan oleh sosok Viktor Frankl ini untuk melihat bahwa kita sendiri memiliki kontrol terhadap diri kita, terhadap apa yang kita rasakan, dan apa yang perlu untuk kita lakukan untuk menanggapi situasi pandemi ini, atau situasi kesedihan, atau situasi kehilangan, dan lain sebagainya. Dan salah satu tawaran yang diberikan oleh keuskupan kita adalah dengan bulan Kitab Suci Nasional ini, dengan merenungkan bagaimana Yesus sebagai sahabat bagi kita semua di dalam masa pandemi ini juga hadir. Tidak kemudian hilang begitu saja ya, karena kerap kali karena kita sedih, karena kita putus asa, karena merasa kehilangan, ya udah Yesusnya juga dihilangkan sama sekali. Maka baik bagi kita untuk melihat kembali pengalaman kita dan kisah kita di masa pandemi ini, lalu mencoba mengambil inspirasi dari Kitab Suci mengenai Yesus sahabat kita semua. Nah, sebelum masuk ke dalam Yesusnya, kita mau melihat terlebih dahulu bagaimana sih sahabat itu ya, pengalaman-pengalaman sahabat
dalam kitab suci, persahabatan di dalam kitab suci. Saya kira para ibu atau bapak di sini punya gambaran siapa sih kira-kira tokoh-tokoh kitab suci yang bersahabat gitu loh. Ada yang tahu atau malah nggak tahu sama sekali gitu ya. Tokoh kitab suci yang sahabat ya, satu dengan yang lain. Tentu kalau kita ngomong soal sahabat, yang pasti paling utama itu adalah yang pertama-tama bisa kita temukan dari tokoh sahabat itu adalah kisah Daud dan Yonatan. Itu ada di dalam 1 Samuel bab 18. Kisah mengenai Daud dan Yonatan ini. Kita lihat sedikit kisahnya ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Videonya ini ada ya videonya. Saya mau lihat video. Daud dan Suaranya masuk nggak? Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul, karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Yonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Yonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Yonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Yonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Yonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Antara Daud dan Yonatan yang kita lihat dalam video tadi ya. Daud yang mulai menjadi kepala pasukan, lalu kemudian mulai bersahabat dengan anaknya Saul yang bernama Yonatan, dan senantiasa mereka saling berbagi, mereka saling hadir. Dan dikatakan Yonatan sangat mengasihi Daud, sekalipun nanti Saul itu mengejar-ngejar, bapaknya Yonatan itu mengejar-ngejar si Daud, tapi tetap saja dikasihi oleh Yonatan. Maka ini yang kita bisa temukan ya, sahabat di dalam kitab suci, ada kisah mengenai Daud dan juga Yonatan dengan kebiasaan mereka untuk saling berbagi dan saling mengasihi. Ini juga ada kisah Ayub dan 3 sahabatnya. Saya yakin para ibu sekalian juga sudah ingat pasti kisah Ayub ini ya, yang dicobai oleh iblis, dibiarkan di dalam pencobaan, hartanya, saudaranya semuanya hilang. Lalu 3 sahabatnya itu datang, saudara ya. Kalau dibaca mulai dari Ayub bab 4, itu mulai datang sahabat-sahabatnya itu ya. Lalu kemudian mulai menasehati si Ayub ini. Inti nasihatnya adalah Ayub harus menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Dikatakan itu, penderitaan Ayub disebabkan oleh dosa-dosa yang dibuat Ayub, lalu kemudian dia harus bertobat. Itu nasihat dari teman-temannya yang seakan-akan menghakimi Ayub, padahal dia orang yang baik, jujur, dan tidak menyalahkan Allah sama sekali. Dan disitulah Ayub tidak menerima. Dan ini kita melihat dalam persahabatan itu, dalam relasi dekat antar manusia itu, kerap kali kita juga bisa saling menghakimi ya, langsung datang, langsung menghakimi orang yang menderita. Oh, ini karena kamu malas kerja, karena kamu menggunakan uang untuk investasi bodong dan lain sebagainya gitu. Langsung disalahkan, orangnya langsung dihakimi tanpa mengetahui sama sekali apa yang terjadi dengannya. Lantas ada kisah mengenai Naomi dan Ruth ini ya. Kisah mengenai Naomi dan Ruth ini saya yakin di tahun 2019 atau 2020 BKSN yang lalu itu pernah dibahas kisah ini ya, Naomi dan Ruth.
Dua orang perempuan, yang satu adalah mertua, yang satunya menantu, mertua dan menantu ini. Ini juga sangat menarik kisahnya, maka coba kita lihat sejenak kisah mengenai Naomi dan Ruth ini ya. Kitab Rut merupakan sebuah karya seni teologis yang cemerlang yang mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mengenai keterlibatan Tuhan dalam suka duka kehidupan keseharian kita. Ada 3 tokoh utama dalam kitab ini, yakni Naomi, seorang janda, Rut orang Moab, dan Boas, seorang petani Israel. Dan kisah mereka dituturkan dalam 4 bagian yang disusun dengan indah. Mari kita selami dan kita lihat kisah ini seutuhnya. Pasal pertama kitab Rut diawali dengan kalimat ini. Pada zaman para hakim memerintah. Hal ini mengingatkan kita akan masa kegelapan dan masa-masa sulit dalam kitab Hakim-Hakim. Dan di sini kita menjumpai sebuah keluarga Israel di daerah Bethlehem yang sedang berjuang untuk melalui masa kelaparan. Dan dalam usahanya mencari makanan, keluarga ini pindah ke wilayah bangsa Moab yang merupakan musuh bebuyutan bangsa Israel. Dan di situ, ayah dari keluarga ini mati dan kedua anak laki-laki mereka menikah dengan 2 wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Lalu kedua anak laki-laki itu, mereka juga mati di sana dan meninggalkan Naomi beserta kedua menantunya. Dan Naomi tidak lagi mempunyai alasan untuk menetap di daerah Moab. Lalu dia mengatakan kepada kedua menantunya bahwa dia akan pulang ke Israel. Dan Naomi tahu bahwa di Israel kehidupan seorang janda asing yang belum menikah akan sangat sulit. Jadi dia mendesak kedua menantunya untuk tetap tinggal di Moab. Orpa setuju untuk tetap tinggal, tetapi Rut tidak. Rut menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Naomi dan dia berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lalu keduanya kembali ke tanah Israel bersama-sama. Dan pasal ini ditutup dengan Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara, yang berarti pahit dalam bahasa Ibrani. Dan dia meratapi nasibnya yang tragis. Pasal kedua diawali dengan Naomi dan Rut yang berdiskusi tentang kemana mereka akan mencari makanan. Dan kebetulan saat itu adalah masa awal panen jelai. Lalu Rut pergi untuk mencari makanan dan secara kebetulan dia memungut jelai di tanah milik Boas yang ternyata masih merupakan kerabat Naomi. Kita diberitahu bahwa Boas adalah seorang pria berkarakter mulia dan dia memperhatikan Rut. Dan setelah Boas mengetahui latar belakang Rut, dia menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa kepadanya. Boas membuat ketentuan khusus supaya Rut, si imigran ini, bisa memungut jelai di ladangnya. Dengan melakukan ini, Boas sebenarnya sedang menaati perintah dalam hukum Taurat, yakni menunjukkan kemurahan hati kepada para imigran dan orang-orang miskin. Boas sangat terkesan dengan kesetiaan Rut kepada Naomi. Dia mendoakan Rut bahwa Tuhan akan memberi upah atas keberanian Rut. Lalu pulanglah Rut hari itu, dan Naomi mendapati bahwa Rut bertemu dengan Boas, dan dia sangat senang. Naomi berkata Boas adalah penebus keluarga. Nah, mengenai istilah penebus keluarga ini, sebenarnya hal ini merupakan tradisi di Israel, yang mana apabila seorang suami mati dan meninggalkan istri atau anak atau tanah, maka seorang penebus keluarga wajib untuk menikahi janda tersebut, mendapatkan tanahnya dan melindungi keluarga itu. Sehingga Naomi mulai berharap bahwa mungkin masih ada masa depan bagi keluarganya. Pasal 3 diawali dengan Naomi dan Rut yang menyusun rencana untuk membuat Boas mengetahui situasi mereka. Jadi Rut akan berhenti mengenakan pakaian seorang janda yang sedang berkabung, dan dia akan memberi tanda bahwa dia siap untuk dinikahi. Lalu Rut pergi menemui Boas di ladangnya malam itu. Dan ketika Rut mendekat, Boas terbangun. Dia sangat terkejut. Rut menunjukkan maksudnya dengan sangat jelas. Dia bertanya apakah Boas berkenan untuk menebus keluarga Naomi dan menikahinya. Boas sekali lagi dibuat kagum oleh kesetiaan Rut kepada Naomi dan keluarganya. Dan Boas menyebut Rut sebagai wanita berkarakter mulia. Itu adalah istilah yang sama yang dipakai untuk menggambarkan wanita yang ada di Amsal 31. Lalu Boas meminta Rut untuk menunggu sampai keesokan hari. Dan dia akan menebus Rut dan Naomi secara resmi di hadapan para tua-tua kota. Sehingga pasal ini berakhir dengan kembalinya Rut kepada Naomi, dan mereka sama-sama takjub atas segala sesuatu yang baru saja terjadi. Di pasal 4, semua itu menjadi kenyataan. Namun pada menit-menit terakhir, Boas menemukan ada seorang anggota keluarga yang lebih dekat kepada Naomi daripada dirinya. Dan orang ini memenuhi semua persyaratan sebelum Boas untuk menebus keluarga Naomi.
Namun pada akhirnya, anggota keluarga ini mengetahui bahwa dia harus menikahi Rut yang adalah orang Moab, sehingga dia menolak tawaran itu. Namun ingatlah bahwa Boas benar-benar mengenal karakter Rut yang sebenarnya. Jadi dia mendapatkan harta Naomi dan menikahi Rut. Dan sama seperti di bagian awal bagaimana Rut sangat setia kepada keluarga Naomi, demikianlah Boas juga setia kepada keluarga Naomi. Kisah ini diakhiri dengan pembalikan kondisi dari semua tragedi yang terjadi di pasal 1. Jadi kematian suami dan kedua anak laki-laki tergantikan. Ketika Rut menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mendatangkan sukacita bagi Naomi. Keselarasan kisah antara bagian pembuka dan penutup sungguh luar biasa. Jadi, ingatlah bahwa tragedi di bagian awal diikuti oleh tindakan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rut. Dan ini sangat selaras dengan tindakan kesetiaan Boas yang membawa pada puncak pemulihan keluarga Naomi. Dan keselarasan ini juga menyoroti susunan dari pasal-pasal yang ada di kitab Rut. Jadi tiap-tiap pasal diawali dengan Naomi dan Rut yang membuat rencana untuk masa depan mereka. Dan hal ini diikuti oleh pertemuan yang ajaib antara Rut dan Boas. Dan tiap-tiap pasal ditutup dengan Naomi dan Rut yang bersukacita atas apa yang terjadi. Kisah ini disusun dengan sangat indah. Dan susunan itu sebenarnya berhubungan dengan bagian yang sangat menarik dari kisah ini. Dan bagian itu adalah betapa sedikitnya nama Tuhan disebutkan. Tokoh-tokoh dalam kisah ini berbicara tentang Tuhan beberapa kali. Tetapi penulis tidak satu kali pun menyampaikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu secara langsung dalam kisah ini. Dan itu sungguh cerdas. Karena pemeliharaan Tuhan sedang bekerja di balik setiap adegan dalam kisah ini. Menenun semua keadaan dan pilihan semua tokoh ini. Jadi Naomi, semua tragedi yang dialaminya membuat dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Namun sesungguhnya keseluruhan kisah ini adalah tentang rencana Tuhan untuk memulihkan dia dan keluarganya. Dan Tuhan melakukan itu melalui Rut, melalui keberanian dan kesetiaannya yang membawa kesembuhan bagi kehidupan Naomi. Namun tidak tanpa Boas, seorang petani bijaksana yang murah hati dan setia. Jadi Tuhan memakai integritas Boas yang dipadukan dengan keberanian Rut untuk menyelamatkan Naomi dan keluarganya. Kisah ini dengan luar biasa mengulas interaksi tujuan dan kehendak Allah dengan keputusan dan kehendak manusia. Tuhan merangkai kesetiaan dan ketaatan umatnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan penebusannya di dunia. Dan itu membawa kita pada bagian akhir dari kisah ini. Kitab Rut ditutup dengan silsilah yang menunjukkan bahwa anak Boas dan Rut yang bernama Obed merupakan kakek dari Raja Daud yang daripadanya garis keturunan Sang Mesias berasal. Jadi tiba-tiba semua peristiwa yang nampak biasa-biasa saja ini ternyata terhubung dengan kisah hebat tentang penebusan Allah bagi seluruh dunia. Jadi kita perlu mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di dalam hal yang tampak sepele. Dan itulah isi kitab Rut. Baik, itu tadi penjelasan mengenai sahabatan yang selanjutnya ya, kisah sahabat yang selanjutnya yakni Rut dan Naomi. Bagaimana sebuah tragedi yang dialami oleh Naomi, kematian dari putranya, lalu kemudian dia Rut tetap setia menemani dan dengan penuh keberanian berjuang bersama-sama untuk bisa mencapai kepada kebebasan atau sukacita dan bertransformasi bersama. Dan inilah kisah persahabatan antara Naomi dan Rut. Rut sebenarnya nggak punya kewajiban untuk menemani Naomi karena jelas ikatannya dia sudah lepas dengan ikatan keluarganya itu ya setelah suaminya meninggal itu. Tapi karena kesetiaannya, karena dia mau mengasihi Naomi, dia tetap ikut ke Israel. Lalu ternyata disitulah karya sukacitanya mulai bekerja ya. Lantas yang terakhir itu juga tentu adalah Yesus dan keluarga Betania. Keluarga Betania ini dituliskan di dalam Injil Lukas dan juga Yohanes ya. Kalau yang mengikuti minggu kedua, pertemuan kedua pasti tahu keluarga Betania ini siapa saja ya. Yang dimaksud adalah Marta, Maria, dan juga Lazarus yang dibangkitkan. Kalau pertemuan kedua kan membahas mengenai kebangkitan Lazarus. Yesus dan keluarga Betania ini ditunjukkan betapa Yesus sangat mengasihi keluarga ini ya. Dan bahkan ketika Lazarus mati itu dia sampai menangis. Maria menangis, lalu kemudian Yesus pun juga ikut menangis dan berempati dengan keluarga di Betania ini. Dan inilah adalah kisah persahabatan di dalam kitab suci ya. Tapi di dalam kitab suci tidak hanya sekedar kisah-kisah persahabatan saja, atau kisah-kisah mengenai dua orang sahabat atau lebih,
Tapi juga ada nasihat-nasihat mengenai bagaimana kita bersahabat. Saya sudah memilih paling nggak ada 8 ya di dalam ayat ini ya. Ini ada kelihatan ya, ada ayat-ayat tapi juga ada teksnya. Silakan coba untuk memasangkan ayat-ayat berikut ini dengan teksnya ya. Ini bisa digeser-geser. Saya pikir bisa untuk mengoper ke ininya. Jadi di sini ada berbagai macam ayat. Nah, ini bulan kitab suci ya, kita bisa cari tahu dulu. Silakan dicari tahu kira-kira Lukas 6 ayat 31 ini berbunyi apa, lalu kemudian nanti dicari di sini ada yang mana, sampai akhirnya kita menemukan semuanya. Gak apa-apa, dibuka aja mic-nya, kita berdiskusi bersama sambil mengerjakan hal ini. Saya cari cara supaya pointer saya bisa dioper ke salah seorang peserta. Kembali lagi. Remote control. Lukas 6:31, dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yang mana berarti teksnya? Lukas 6:31 yang ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Remote control. Ya, sebentar. Sebagaimana kamu kehendaki ini ya, Bu ya? Ya. Yang lainnya ini masih ada banyak teksnya. Ada lagi yang bisa mencari? Kolose 3 ayat 13 mau. Ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sini ya berarti ya. Iya, betul. Yohanes 15. Ayub. Yohanes 15. Ya, inilah ya gitu. Ayub 42. Keluarga. Ya, apa lagi? Ayub 42:10. Lalu Tuhan memulihkan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini seru juga ya. Roma 12, Roma 12 ayat 10, Roma 12 kamu saling. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana saudara. Ayo buka kitab suci cepat-cepat. Ayo, masih ada lagi? Filipi 2:4, Filipi 2, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan. Ya. 1 Tesalonika 5. Karena itu nasihatilah seorang sama yang lain. Oh. Masih ada Amsal ini, yang mana nih? Amsal nih. Buka dong. 27 ayat 10. Amsal. Amsal 27, Amsal 13. Amsal 13 ayat 20. Ayat 10. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Oh, ini berarti 13 ayat 20 ya? Ya. Ya. Ini cocok kan nih yang ini, bertolong-tolonglah. Amsal 27. Jangan kau tinggalkan. Amsal 27. Kalau Cocok. Enggak ya? Jangan kau tinggalkan. Kita coba cek. Amsal Tidak melupakan 20. sahabatnya.
Oke, jadi emang yang Amsal 27 ayat 10 nggak ada jawabannya itu. Kau tinggalkan teman. Iya, betul. Emang nggak ada. Itu semua ya jawaban-jawabannya kita Jebakan ya, Mo? Iya, betul. Ya, kita lihat dari yang tadi Ayub itu ya, bahkan Ayub kan kembali dipulihkan keadaannya di Ayub 42 ayat 10 ini ya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ternyata apa yang dilakukan Ayub meskipun dihakimi, lalu kemudian dia disalahkan, dianggap berdosa oleh sahabatnya, tapi dia malah berdoa untuk sahabat-sahabatnya itu ya. Dan disitulah yang kemudian menyebabkan si Tuhan itu juga salah satunya memulihkan kondisi dari Ayub ini. Dan tentu ada berbagai nasihat buat kita terkait dengan persahabatan itu ya, untuk memperhatikan kepentingan orang lain juga ya kan, dalam persahabatan melakukan apa yang kita kehendaki mereka berbuat untuk kita gitu ya. Lukas 6 ayat 31 ini. Lalu juga bergaul dengan orang yang orang bijak lalu bisa menjadi bijak. Banyak nasihat mengenai persahabatan yang bisa kita temukan di dalam kitab suci. Dan itu tentu memberikan kita inspirasi juga untuk menilai persahabatan yang selama ini kita alami di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah sudah ada mengasihinya, sudah ada berbaginya, sudah ada mengutamakan kepentingan orang lain juga, saling mendoakan, dan lain sebagainya. Atau yang lebih besar lagi adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawa. Ada pengorbanan di dalam persahabatan itu juga. Maka kalau kita kembali ke teks kita akan masuk kepada tadi di dalam kitab suci ya, dalam kisah-kisah kitab suci dan juga dalam beberapa ajaran dan nasihat dari kitab suci, kita mau melihat Yesus sebagai seorang sahabat itu ya. Di dalam buku panduan kita dinyatakan sahabat itu sebagai orang yang memiliki relasi yang begitu dekat ya, begitu dekat dengan seseorang lebih daripada sekedar teman atau kenalan. Lalu akan selalu menaruh simpati dan bertindak demi kepentingan serta kebaikan orang yang dikasihinya. Ia akan mudah tergerak dengan apa yang terjadi pada sahabatnya ya, mudah tergerak, berempati dengan apa yang terjadi pada sahabatnya. Ia pun bergembira atas kesuksesan sahabatnya dan ia akan merasa frustasi dan kecewa ketika sahabatnya mengalami kegagalan. Nah ini terus kemudian bersukacitalah, ayatnya ini kan ayat dari Roma ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, sehingga sama-sama menanggung seperasaan juga ya. Dan Yesus sang sahabat itu diwujudkan di dalam mana tadi teksnya kan ada ya, Yohanes 15 ayat 13, kasihilah, tidak ada kasih yang lebih besar daripada mereka yang memberikan nyawa bagi sahabatnya, dan itu diwujudkan oleh Yesus dengan pengorbanannya. Lantas di dalam Lukas 24 ini adalah kisah perjalanan ke Emmaus itu ya, perjalanan murid-murid Emmaus. Bagaimana Yesus hadir menemani kegalauan mereka sampai akhirnya mereka sadar siapa yang berada bersama dengan Yesus. Maka Yesus sang sahabat inilah yang mungkin perlu untuk kita cari juga, bagaimana dia bisa merasakan juga kegagalan kita, kesedihan kita, tapi juga merasakan kebaikan dan juga kebahagiaan yang kita alami. Dan di situ kita bisa menemukan nilai-nilai dari persahabatan itu ya. Sebagai apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh seorang sahabat? Tentu yang pertama adalah ada dua nilai sih sebenarnya. Nilai yang pertama adalah Yesus itu senantiasa hadir ya, hadir dalam arti dia terlibat penuh ya. Terlibat penuh, dia bukan sekedar menghakimi tapi dia menemani itu. Ya kalau di Ayub tadi kan langsung dihakimi, kamu yang salah, kamu berdosa, kamu harus bertobat. Berapa kali kita juga datang lalu kemudian langsung menyalahkan gitu ya. Tapi Yesus itu cuma menemani aja, menemani sama seperti perjalanan di Emmaus itu ya, perjalanan murid-murid Emmaus itu kan. Yesus berada di tengah mereka, tanya jawab, menemani saja perjalanannya. Lalu juga mendukung dan akhirnya memberikan pertimbangan, baik benarnya, salah atau tidaknya, dan lain sebagainya ya. Memberikan pertimbangan. Lantas juga di sini ada poin di mana Yesus itu juga selalu melayani. Melayani di sini ini ada di teks Lukas bab 4 ayat 16 sampai 21.
di mana di situ Yesus itu menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, lalu kemudian dia mengutus aku untuk memberikan pembebasan bagi yang di penjara, bagi yang miskin, lalu juga penglihatan bagi yang buta dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa dia berusaha untuk melayani umat ataupun orang-orang yang ada di dunia ini. Di situ yang diberikan oleh Yesus itu adalah sebuah transformasi. Sebuah transformasi yaitu kesempatan untuk bisa berubah seperti yang dialami oleh Ruth dan Naomi tadi ya. Ketika mereka melihat Boas, oh ini akan membebaskan kita dari segala tragedi kita. Bahkan disebut Boas itu sebagai penebus keluarga kita. Maka di sini memberikan sebuah harapan ya. Harapan ini yang saya kira gereja kita, Keuskupan Agung Jakarta ini akan menjadi gambaran gereja yang memberikan harapan ya, karena pandemi lalu kemudian ya kita memberikan harapan. Bukan memberikan optimisme ya, tentu berbeda ya antara harapan dengan optimisme ini. Kalau optimisme itu biasanya ketika gagal, ketika tidak terwujud ya, misalkan saja kita diberikan janji bahwa kalau vaksin keluar pandeminya selesai, ya ternyata nggak terwujud gitu. Kalau kita optimisme, berdasarkan optimisme, tentu kita akan merasa kecewa, merasa frustasi juga, dan itu memberikan kita hal yang buruk, pengaruh yang buruk ya. Bukannya transformasi menjadi lebih baik, tapi malah menjadi lebih buruk, deformasi di situ ya, jadi lebih buruk. Dan di sini memberikan harapan, gereja yang penuh harapan ini mau melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan seperti yang disampaikan tadi di awal di Viktor Frankl tadi mengatakan ada kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan yang penuh penderitaan ini, dan kita perlu untuk menemukannya, dan sembari menemukan itu kita bisa melihat kebaikan itu bisa terus-menerus dikembangkan. Nanti memberikan harapan ini ya. Saya itu menemukannya kalau kita misa ya hari Minggu itu terus ada doa misa hari Minggu atau misa harian, terus ada doa dari Bapak Uskup itu doa di masa pandemi itu. Kan doanya panjang banget itu, doanya panjang, semuanya didoain sama Bapak Uskup itu, lalu kemudian disebarkan, lalu kita diminta berdoa. Semuanya didoakan ke kita itu. Lantas yang menarik itu ada satu paragraf yang membahas mengenai watak bangsa Indonesia gitu. Watak bangsa Indonesia. Dikatakan di situ semoga kami tidak terjerat, kurang lebih ya tidak terjebak di dalam usaha-usaha untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, tetapi senantiasa terbuka kepada kesetiakawanan yang merupakan watak bangsa kami. Setiakawanan itulah yang memberikan juga harapan, sehingga rasa peduli, rasa mau bekerja sama, rasa mau untuk terus-menerus menemani itu selalu memberikan harapan dan juga memberikan transformasi kepada kita yang tengah berjuang. Dan disitulah ada sahabat itu ya, sebagai seorang sahabat, dan kita menemukannya ya dalam diri Yesus itu. Makanya Yesus hadir sebagai sahabat di dalam berbagai kondisi, dan kita merenungkan di dalam 4 minggu BKSN ini ya, dari yang putus asa, kehilangan, menderita, dan akhirnya sampai kepada pertobatan yang mereka yang sahabat dalam mereka yang bertobat, bagi mereka yang bertobat. Putus asa, kehilangan, dan juga menderita, itu yang mungkin juga kita alami di masa pandemi ini. Maka buat kita di dalam masa pandemi ini dengan berbagai pergulatan yang kita hadapi, kita menemukan Tuhan Yesus atau tidak. Rasakan kehadirannya sebagai seorang sahabat, itu kan yang tentu sedikit perlu untuk kita usahakan, sedikit untuk kita maknai. Oh ternyata kehadirannya dalam wujud ini. Kalau tadi Ruth dan Naomi kehadirannya jelas. Oh yang memberi harapan adalah si Boas itu ya yang memberikan harapan. Kalau kita di dalam kehidupan kita, apa yang memberikan harapan, memberikan transformasi dalam kehidupan kita. Kalau kita masuk ke dalam teks kita ya, mengenai orang Samaria yang murah hati, supaya semakin dalam lagi kita melihat mengenai sahabat ini ya, bagaimana Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang menderita, dan juga menantang kita untuk bisa menjadi sahabat juga di dalam kehidupan kita. Teksnya seperti ini akan saya bacakan ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang
tulis dalam hukum Taurat apa yang kau baca di sana. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan mengganti waktuku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini adalah teks yang kita bisa renungkan terkait Yesus sebagai sahabat kita semua. Ada orang yang tersiksa menderita karena dirampok ya, kisahnya seperti itu. Tentu kita pun juga mengalami hal yang sama, penderitaan kita masing-masing. Dan di dalam Injil Lukas itu, yang ingin ditampilkan adalah Allah yang menolong dan memperhatikan orang yang menderita ya. Allah yang senantiasa menolong dan memperhatikan orang menderita. Tadi yang saya sampaikan di Lukas bab 4 itu, Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, Ia memberikan kesempatan bagiku untuk membebaskan orang penjara dalam penjara, memberi penglihatan bagi orang buta, lalu juga kesembuhan dan lain sebagainya. Maka Allah yang menolong inilah yang ditampilkan terus-menerus ya. Demikian juga di dalam kisah tadi ya. Ini tadi Allah menolong, memberi perhatian, ada berbagai macam kisah mengenai mukjizat penyembuhan di dalam Injil Lukas, lalu juga memperhatikan orang menderita, tadi kita dengarkan di dalam orang Samaria, dan langsung membebaskan orang Samaria itu dari prasangka-prasangka buruk ya. Kalau di dalam teks tadi, sebenarnya apa yang kita bagi, pembagiannya itu dibagi menjadi 2 ya. Bagian pertama adalah pertanyaan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus memberikan pengajaran dengan mengatakan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah kasihilah samamu, kasihilah dirimu, sama seperti engkau mengasihi diri sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Itu jawaban dari Yesus sendiri. Lantas lebih lanjut lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Di bagian yang kedua adalah pertanyaan, siapakah sesamaku manusia ya? Yang dijawab oleh Yesus dengan perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati ini. Ini tentu bisa kita tanyakan, siapakah sahabatku ya? Siapakah sahabatku atau siapakah sesamaku dalam hidupku ini? Yang bisa menemani saya dan membuat saya merasakan kedekatan dengannya. Di dalam Injil atau di dalam kitab suci, definisi mengenai sesama itu ada banyak ya. Ada dari imamat misalkan sesama orang Israel, itu harus diperlakukan baik, benar, dan manusiawi ya. Atau dalam imamat juga dikatakan ada orang asing, tapi kasihilah seperti dirimu sendiri. Lalu di dalam kitab Bilangan yang ada kesamaan di dalam segi hukum ya, di hadapan hukum ya, kata sesama itu adalah kesamaan di dalam hukum.
Lalu di dalam Injil kitab Keluaran, mengasihi orang asing adalah sebuah kewajiban dan ungkapan kasih ya. Ini adalah sesama itu yang di dalam tradisi Israel, tradisi Yesus zaman itu, kata sesama memiliki arti demikian. Oh, dia entah itu sama-sama berasal dari orang Israel ataupun juga orang asing, tapi perlu untuk diberikan kasih, diberikan tindakan yang serupa, entah itu di hadapan hukum ataupun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ini inti dari kata sesama sebenarnya. Maka di sini kita melihat ada orang yang sakit, orang yang menderita karena dirampok, dan kalau tidak ditolong pasti dia akan menemui ajal. Dia akan mati. Dia hanya dapat hidup jika ada orang yang melewati tempat itu dan menolongnya. Dan situasi itu jalan dari Yeriko ke Yerusalem itu kan jalan yang, atau dari Yerusalem ke Yeriko itu dia jalannya menurun ya, jalannya menurun, lalu kemudian situasinya jalannya juga sepi. Menurun dari ketinggian 750 sampai ke minus 250 meter. Nah, di sini karena sepi inilah banyak sekali penyamun atau perampok gitu. Dan dia khawatir, orang ini yang menderita ini khawatir karena bisa jadi nggak ada yang lewat lagi. Dan dia tidak menolong. Sayangnya ada dua orang yang lewat, orang Lewi dan juga seorang imam itu, tapi dia tidak menolong ya. Kenapa mereka tidak menolong? Karena ada ini ya, menjaga diri agar tahir, tidak menyentuh hal yang membuat najis. Karena nanti kalau dia menyentuh orang itu ya darah orang itu lalu menolong, dia jadi najis, nggak bisa mempersembahkan kurban. Demikian juga imam juga ada hukum seperti ini ya, yang membuat mereka menghindar. Imam dan orang Lewi ini menghindar dari si penderita tadi ya, orang yang dirampok. Dan disinilah aspek sahabat itu muncul ya, ketika orang Samaria itu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kalau kita menghubungkan dengan bacaan-bacaan sebelumnya dari minggu pertama dan kedua, sama-sama Yesus juga tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Atau dia merasa kesal dengan hatinya oleh ketidakpercayaan para muridnya. Ini yang perlu untuk kita lihat bersama-sama, bahwa sahabat itu senantiasa tergerak oleh belas kasihan tersebut. Meskipun ada risiko, ada bahaya, tapi dia pergi kepadanya, membalut luka-lukanya, lalu kemudian merawat orang itu sampai ke penginapan, juga dibawa ke penginapan, dan akhirnya bisa sampai kepada diselamatkan orang tersebut ya. Dia memberikan sebuah transformasi dan menyelamatkan orang itu. Maka pertanyaan dari para ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia, diubah oleh Yesus menjadi siapakah yang bertindak? Siapakah yang bertindak sebagai sesama? Bukan siapakah sesamaku, tapi bagaimana aku bertindak sebagai sesama bagi yang menderita. Bukan memperlakukan orang lain sebagai objek, tapi bagaimana saya berbelas kasih dan bertindak. Ini yang perlu untuk kita tanyakan juga. Setelah kita berusaha untuk menemukan sahabat di dalam hidup kita, ya, kehadiran Yesus dalam hidup kita mensyukurinya, lantas apa tindakan kita untuk bisa menjadikan orang lain itu sebagai sesama? Bagaimana saya bertindak sebagai sesama kepada orang lain? Dan itulah yang bisa kita renungkan dari kata-kata dari teks ini, yang bisa menjadi permenungan kita adalah kata-kata dari Paus Fransiskus itu sendiri ya. Paus Fransiskus dalam khotbahnya mengenai perumpamaan ini mengatakan, imam dan orang Lewi melihat tapi bersikap masa bodoh. Mereka melihat tapi tidak menawarkan bantuan. Namun tidak ada ibadah sejati jika ibadah tersebut tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Janganlah kita pernah lupa hal ini. Di hadapan penderitaan, banyak orang yang lelah karena kelaparan, kekerasan, dan ketidakadilan. Kita tidak dapat hanya berdiri sebagai penonton. Maka ini yang bisa kita jadikan bahan renungan pada kesempatan kali ini terkait tema kita, Yesus sebagai sahabat kita. Siapakah sesama manusia atau sahabat yang aku jumpai di dalam hidup sehari-hari? Mungkin Yesus hadir di situ gitu.
Yesus hadir di dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi sesama manusia bagi kita, yang menemani kita dalam penderitaan kita, yang hadir dalam peristiwa kehilangan kita, yang hadir di dalam momen-momen putus asa kita. Lantas pertanyaan lebih lanjutnya, sejauh mana aku sudah berusaha untuk menjalankan hukum kasih tadi ya. Tadi di dalam teks tadi hukum kasih kepada sesama manusia dengan menjadi sesahabat atau sesama bagi yang lain. Ini dalam arti ini berarti kita bagaimana saya bertindak selama ini kepada yang lain, apakah saya menjadi sesama atau saya hanya menjadi penonton yang bersikap masa bodoh seperti imam dan orang Lewi yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu ya. Saya terhadap penderitaan ya saya masa bodoh saja, tidak terlalu peduli. Saya kira uskup kita, Bapak Uskup kita itu sejak tahun keadilan ya, tahun keadilan sosial itu punya rumusan mengajak kita untuk bergerak, untuk lebih peduli kepada orang yang menderita. Ya, dia memulai dengan katanya adalah selalu memulai dengan doa ya. Tindakan yang perlu bisa dilakukan adalah doa dulu, doa memohon supaya kita cemas, katanya cemas. Maksudnya bukan berarti kita selalu dia hadapi dengan tindakan yang berada dalam situasi yang cemas dan tidak nyaman, tapi cemas itu berarti kita lebih peka kepada situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan dari doa itu kita membangun sebuah kepekaan ya, kepekaan lalu rasa ada yang kurang di situ. Lantas yang kedua kita mulai bertanya apa yang perlu untuk saya lakukan supaya saya bisa, lingkungan sekitar saya itu bisa menjadi lebih manusiawi. Bukan mati. Baru yang ketiga adalah melakukan tindakan itu ya, tindakan atau gerakannya. Saya kira itu rumusan yang sangat baik yang bisa mengantar kita untuk bisa menjadi sahabat atau sesama manusia bagi yang lain, ataupun kita juga bisa menemukan Yesus itu sahabat kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini yang saya kira yang bisa saya sampaikan mengenai tema kita, Yesus sebagai sahabat kita di dalam kehidupan kita, maupun kita diajak juga untuk bisa menjadi sahabat bagi yang lain juga dengan kepedulian kita di dalam lingkungan masyarakat kita maupun juga keluarga dan lain sebagainya. Itu dulu dari saya kira ini dari saya. Silakan bagi para ibu atau bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan di chat Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Romo di dalam perikop Lukas 10, 25 sampai 37 tadi. Saya rasa banyak yang menarik itu yang Bapak Ibu bisa sampaikan tanya. Silakan nanti Ibu Nesya dan Ibu Lolita akan membantu kita untuk melihat chat ini. Silakan Ibu. Udah ada 5 ya. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau malu bertanya via chat, silakan bisa angkat tangan. Ya. Langsung. Nanti kita buka mic-nya ya Bu ya. Ya, betul. Silakan tunjuk tangan aja, nanti langsung dibuka mic-nya, tanya langsung ke Romo. Kalau nggak ada bertanya berarti udah pinter semua nih, udah masuk nih apa yang dari malu kali Ibu. Padahal menurut silakan. saya susah juga ya pengertiannya ya Romo ya, menjadi sesama itu ya Romo. Iya, maka kan tadi penting bagi kita untuk melihat nilai-nilai sahabat itu ya. Hadirnya juga untuk apa? Hadir untuk nyela, kan ada juga kan sahabat-sahabat yang gitu ya, hadir buat ngata-ngatain, nyela, menghakimi ya. Kepo gitu. Ayub pun juga demikian ya. Tadi malam tuh ada anak OMK nge-chat saya gitu loh. Ternyata dia difitnah gitu. Ada satu akun Instagram yang memfitnah dia gitu. Katanya dia foto-foto nggak baik dan lain sebagainya. Gitu. Tuh. Itu kan menarik ya. Kalau di-share kepada sahabat-sahabat yang cuman sekedar menghakimi, lalu ya langsung percaya orang itu pasti. Ya, tapi ternyata ketika saya telusuri lagi nih udah kesebar kemana nih, ini dia udah ngomong kemana aja gitu loh. Ternyata banyak yang langsung mengkonfirmasi ke orang itu gitu dan nggak ditanggapi sama sekali lah, malah Instagram dari yang nyebarin itu udah hilang sama sekali gitu. Dan itu kan berarti kan
Mereka ya dalam hal ini menjadi sesama bagi orang yang tadi panik tadi kan, itu kan yang difitnah dan panik. Tapi itu menjadi sesama dengan hadirnya itu nggak sekedar menghakimi, oh apakah iya dan lain sebagainya. Nah, langsung nyalahin, oh iya emang orang itu kayak gitu, nah, dan itu sebagainya. Kalau tentu sahabat-sahabatnya seperti itu, dia pasti udah lebih down lagi. Dan yang kedua tentu setelah hadir, menemani dan terlibat secara aktif tadi, lalu kedua adalah melayani itu. Kalau kita melihat dari berkaca dari Yesus ya, dia hadir untuk melayani, yakni memberikan transformasi ya. Yang tadinya putus asa, nggak ada harapan, tadi kemudian lebih ada harapan ke depannya. Di situ saya kira bisa menjadi patokan bagi kita untuk hadir menjadi sahabat ataupun menemukan juga sahabat dalam hidup kita. Ya, baik Romo, terima kasih. Ya mau tanya. Ya, Romo nanya. Lingga ya, Lingga. Ya. Ya, silakan. Mo, kan selalu kita kan namanya sahabat atau teman itu banyak ya. Tapi yang tanda kutip yang benar-benar sahabat itu biasanya bisa kita lihat tuh pada saat punya masalah. Artinya kita baru bisa melihat, oh ini baru benar-benar real sahabat yang baik, atau cuma sekedar sahabat pada saat kita suka, pada saat kita suka cita gitu loh. Bagaimana kita menyikapi perasaan kita sendiri ya, mau kalau kita menghadapi rasa apa ya, boleh dibilang rasa curiga kali ya yang berkelebihan. Ini orang benar baik atau cuma pura-pura? Gimana ya Mo? Itu aja sih, makasih. Iya. Menghadapi rasa curiga ya, tentu dengan orang lain kan wajar bahwa kita curiga. Maka penting bagi kita untuk melihat pengalaman bersama dengan dia gitu, pengalaman kebersamaan dengan dia. Ya, orang yang kita curigai itu lalu membuat kita sampai kepada, oh ya orang ini memang bisa saya percaya, atau orang ini hanya sekedar teman saya untuk ketawa-tawa saja, lalu nggak bisa lebih dalam daripada itu. Ada kan teman yang buat untuk ketawa-tawa aja, atau sahabat yang bisa untuk ketawa-tawa saja. Ada yang teman untuk bisa bekerja gitu loh. Ya untuk kita bisa kerjasama dengan dia enak. Nah ini kan ada juga ya, levelnya tentu beda dengan yang cuma ketawa-tawa saja. Ada yang lebih dalam lagi ya, teman untuk berbagi perasaan dan lain sebagainya. Terutama ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman tadi kan yang mau direnungkan di BKSN ini kan pengalaman putus asa, pengalaman kehilangan, pengalaman penderitaan, dan pengalaman akhirnya bertobat gitu loh. 4 minggu BKSN kan merenungkan 4 pengalaman ini, pengalaman berat di dalam kehidupan manusia. Maka berhadapan dengan pengalaman itu, bagaimana ketika kita mengalami hal itu, bagaimana kita menemukan Yesus sang sahabat, mungkin di dalam sesama kita, di dalam orang-orang yang kita kenal itu gitu loh. Lalu kemudian kita lihat, oh ya ternyata orang ini memang selalu hadir, menemani saya, terlibat penuh juga. Lalu kemudian, oh dia malah melayani saya, membantu saya, memberikan saya harapan. Ya, artinya selalu mengalami suatu masalah dulu ya, mau baru kita bisa menilai seseorang itu benar-benar sahabat atau bukan ya. Ya sebenarnya jadi, seperti yang 4 minggu ini yang akan kita hadapi masa PI ini, artinya kan ya seperti Romo bilang, penderitaan, kesusahan segala macam. Artinya kita harus mengalami itu dulu, baru kita bisa melihat ya seseorang itu baik, benar-benar baik atau cuma sekedar yang hanya bisa diajak pada saat kita suka. Ya sebenarnya kalau bisa ada pengalaman itu oke, tapi di sisi lain yang penting adalah pengalaman kebersamaan dengan orang itu gitu. Pasti kan nggak melulu 4 pengalaman yang tadi itu kan ya. Tapi juga tentu pengalaman-pengalaman yang lain ya, pengalaman sukacitanya, pengalaman juga mengenai kerja bersama, pengalaman juga terkait dengan apa yang diperjuangkan bersama-sama. Ini kan pasti berbeda ya. Kita bisa menemukan ataupun menilai orang dari situ. Dan kita melihatnya ya tadi ya dari kehadirannya dia, bagaimana dia menemani, melayani itu. Itu yang saya kira baik untuk dilihat juga. Mungkin dari komunikasi ya, Mo. Bisa ya, Mo. Terima kasih. Saya mau tanya.
Ya. Oke, makasih Romo Graha. Kalau mungkin tadi saya siapa? Saya Ning ya. Dari Antonius. Begini Romo, kalau yang tadi disampaikan Bu Linggat itu atau yang kita bahas itu orang yang tadi dekat, orang yang melalui proses berteman, berkomunikasi dan sebagainya. Seandainya sahabat ini pun boleh kita anggap bahwa mungkin orang itu tidak kita kenal ya, tetapi menurut versi kita dia menderita. Karena misalnya ya seperti pemulung, seperti dan sebagainya, itu boleh juga kita sebut sahabat ya Romo. Jadi kita nggak harus punya ukuran bahwa kita sudah mengenal mereka, kita sudah tahu bagaimana mereka terhadap kita, kan tidak mengenal. Tetapi kalau kita anggap dia itu saudara kita, boleh ya, Mo ya, begitu ya? Iya, maka kita diminta untuk menjadi sahabat bagi mereka. Menjadi sahabat. Jadi selain kita menemukan siapa sih sahabat dalam hidup saya itu ya, yang kita syukuri bahwa disitulah kehadiran Tuhan yang mengubah, memberikan harapan itu dalam hidup kita ya. Tapi kita juga di dalam BKSN bulan ini tuh kita diajak untuk menjadi sahabat juga bagi orang-orang yang tadi mengalami tadi putus asa, kehilangan, menderita, atau bertobat gitu loh. Pasti yang kehilangan, misalkan orang-orang yang kehilangan itu pasti sangat banyak ya. Terutama kita kalau kita aktif di lingkungan ya, lingkungan ataupun juga di WK ini kan pasti karena corona lalu kemudian ada orang-orang yang kita sayangi kehilangan itu ya, kehilangan orang yang disayangi. Bagaimana kita hadir menemani mereka, lalu kemudian ikut serta dalam doa-doa online-nya, entah misa online-nya, lalu misa arwah dan lain sebagainya, itu kan kehadiran kita dan itu menunjukkan bahwa kita menjadi sahabat bagi mereka dan kita berempati kepada mereka ya. Itu kan berarti contoh bahwa kita menjadi sahabat untuk mereka yang kehilangan. Lalu tadi contoh ketika kita bertemu dengan pemulung lalu kita membantu, nah itu kan berarti kan kita mau menjadi sahabat bagi mereka juga yang tadi mengalami penderitaan juga. Dan ini dua hal ini ya kita mencoba untuk melihat di masa pandemi ini kita menemukan Yesus sebagai sahabat kita apa enggak sih gitu. Jangan-jangan karena saking beratnya penderitaan dan perjuangan kita lalu melupakan itu gitu. Nggak ada nih Yesus sama sekali gitu. Karena kan banyak orang yang merasa kehilangan, ditinggal orang yang disayangi, lalu ya sudah fokusnya kepada kehilangan itu terus. Dia nggak menemukan bahwa Yesus itu ada bersama dengan mereka, berjuang bersama ya, ke dalam kehadiran saudara-saudaranya, dalam kehadiran teman-temannya, yang mau mendoakan bersama-sama, selalu hadir kalau diundang, dikasih link, selalu hadir, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya dukungan juga buat kita. Lantas yang kedua, itu kan pertama tadi mengenai menemukan sahabat itu, dan yang kedua adalah kita menjadi sahabat itu tersendiri ya, bagi orang-orang yang tadi putus asa, kehilangan, dan menderita, serta mereka yang bertobat. Itu. Ya, Romo. Saya Sin dari FX4. Oh, Bu Sin sebentar, Bu Sin, ada Bulani dulu ya. Oh, oke. Habis Bulani, Bu Sin ya. Bulani silakan. Ya, Romo, saya mau nanya. Tadi kan masalah yang cerita Ayub ya, yang sahabatnya itu menghakimi lah istilahnya. Tapi kan sebenarnya kita kalau jadi sahabat, kalau sahabat kita mengalami kesusahan, bisa aja kan kita sama-sama dia untuk menggali kemungkinan ada apa ya yang menyebabkan misalnya dia menjadi susah. Oh mungkin kamu kurang mengontrol pengeluaran gitu atau apa. Jadi bukan sikap menghakimi sebenarnya, tapi karena kita udah dekat dengan dia, jadi kita bisa lebih ngomongnya lebih dari hati ke hati gitu. Benar kan? Iya. Maka itu kan tadi saya tuliskan hadir. Ya nggak langsung menghakimi bahwa dia salah. Kalau yang terjadi pada Ayub itu kan kamu salah, pasti kamu berdosa gitu loh. Itu kan udah langsung menghakimi. Tapi beda dengan memberikan pertimbangan gitu loh. Apakah mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu dan lain sebagainya untuk bersama-sama. Jadi menggali bersama. Iya, itu kan ada kata memberi pertimbangan tadi, hadir, terlibat penuh, menemani, tapi juga memberi pertimbangan itu. Oh, oke. Jadi itu salah satu peran sahabat kan ya. Iya. Walaupun kelihatannya agak sakit gitu bagi orang yang
Mungkin yang lagi menderita diajak ngomong gitu dia lebih sakit, tapi kan itu untuk mencari kebenaran gitu. Iya, pasti sakit kalau diajak. Iya, betul. Oke, makasih Mo. Silakan Bu Sin. Ya, Romo, saya dari FX4 ya, nama saya Ibu Sin. Kalau saya mengibaratkan sahabat itu, Yesus sahabat kita semua itu Romo ya, betul-betul mengibaratkan tuh dalam hal tuh bukan cuma sahabat dekat seperti di lingkungan kita dekat sekitar kita Romo. Misalnya saya bersahabat dengan Nesya, saya bersahabat dengan Bu Ning, itu saya nggak anggap itu bukan sahabat betul-betulan, sahabat yang umum. Tetapi bagi saya tuh menganggap seorang sahabat itu adalah betul-betul di mana dia itu sebagai seorang Yesus. Seperti orang yang menderita, saya pikir itu sebagai itu kita menemukan sahabat dengan dia. Orang-orang yang terpenjara itu juga sahabat. Itu kan Yesus. Jadi kita datang ke sana sudah kita bersahabat dengan mereka. Di situ yang saya mengambil intinya. Kalau sahabat-sahabat di lingkungan terus kita kan persahabatan yang biasa. Nah kita kan mungkin dimintanya kan harus melihat sahabat yang lebih dalam lagi artinya. Jadi bukan sekedar sesama kita yang jadi sahabat gitu. Nah itu kita dari WK sendiri udah mencetuskannya Romo. Kita udah menjadi bersahabat dengan orang yang terpenjara itu Romo. Kemarin kita sudah mengadakannya, membuat mereka happy luar biasa. Nah di situ kita menemukan sahabat Yesus. Jadi kita sudah menjadi sahabat Yesus dan dialah Yesusnya itu yang ada hadir dalam penjara. Bagi saya itu yang menekankannya sebagai sahabat Romo. Betulkah begitu? Iya. Kembali ke tadi ya 2 poin yang diajak direnungkan dalam BKSN ini ya. Antara kita menemukan sahabat kita, tapi juga kita menjadi sahabat. Kalau kita berhadapan dengan mereka yang dipenjara dan lain sebagainya, kita bisa menjadi sahabat sekaligus menganggap mereka sebagai sahabat kan. Tentu seperti itu kan yang dimaksud oleh Bu Sin tadi yang dikatakan ya. Tentu itu bisa kita lakukan juga menjadi sahabat sekaligus juga menganggap mereka sebagai sahabat. Tapi yang paling penting ya nilai sahabatnya itu ya ketika kita hadir di penjara itu ya, karena kerap kali di sini nih di paroki saya ini ada panti asuhan yang isinya kebanyakan anak Papua yang kita pindahkan dari tempat karya misi domestiknya KAJ lalu kemudian kita sekolahkan di sini. Menarik bagi saya ada orang-orang yang mau datang lalu berkunjung baksos dan lain sebagainya, itu kan tentu menarik. Lalu kalau saya menerima mereka, diminta tolong suster yang di sana lalu kemudian menerima mereka, itu ada banyak cara ya, ada banyak hal yang mereka lakukan gitu. Maksudnya ada yang langsung berinteraksi dengan anak-anak itu gitu loh. Nah, itu langsung interaksi lalu main dan dekat sekali dengan mereka. Ada yang langsung menjaga jarak hanya melihat saja gitu. Hanya melihat saja lalu kemudian ya seakan-akan ya cuma sekedar menjalankan aja, saya mau baksos lalu itu selesai. Nah, ini kan meskipun tindakannya baik, mereka menyumbang sesuatu, melakukan baksos, tapi mereka masih berada dalam jarak. Oh ini anak-anak ini beda nih dengan saya, lalu saya nggak bisa dekat-dekat seperti ini. Nah, jangan-jangan mereka juga nggak mau sebenarnya untuk menjadi sahabat, meskipun tindakannya dan apa yang dilakukan itu hal yang baik gitu, kunjungan ke sana dan lain sebagainya. Maka hadir terlibat penuhnya belum dijalankan oleh beberapa yang tadi saya amati itu gitu loh. Ketika diajak main mereka malah menjauh dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, sehingga kalau kita mengatakan saya menemukan sahabat di dalam orang-orang yang menderita, ya iya silakan menemukan, itu juga benar apa yang dikatakan oleh Bu Sin tadi, dan itu silakan benar-benar kita ketika menemukan sahabat lalu kita juga menjadi sahabat bagi mereka dengan terlibat penuh hadir lalu juga memberikan harapan bagi mereka. Itu sebenarnya. Ya, terima kasih Romo. Gimana? Masih ada lagi kah yang mau bertanya dengan Romo? Bu Ibu, Bapak Ibu? Silakan. Lanjut Bu Vin, lanjut. Ya, kalau tidak ada, kita langsung ke ada di dalam tadi pengajaran dan renungan. Ada nanti mungkin ada hal-hal yang akan Romo, mungkin kita minta bantu Romo, 3 pertanyaan dari Romo, 3 pertanyaan juga dari panitia. Nah, saya persilakan Romo
bertanya pasti yang mudah-mudah lah, pasti Romo tahu itu. Yang 3 pertanyaan untuk kita semua, untuk semua yang hadir di tempat ini. Tolong Romo, pertanyaan apa yang Romo mau sampaikan? 3 pertanyaan dari Romo. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya tolong diperlihatkan. Ya, silakan. Hadiahnya apa? Mungkin hadiahnya ada kitab suci. Ya, tuh, diperlihatkan. Ada mantila. Mantila yang biasa ibu-ibu pakai. Mungkin yang ini yang dapat harus ibu-ibu nih. Ada 2, ada hitam ya, dan putih, mantila. Nah, terus ada kartu flash. Gambar WKRI, ada gambar Santa Ana. Ada 2 atau 1 ya. Ada voucher MAP, ada 2 lembar. 1 voucher 100.000. Nah, caranya siapa yang cepat-cepat jawab melalui chat. Oh, chat ya. Nanti satu-satu ya Romo. 1. Nah, udah ada pemenangnya baru. Gitu ya Bu Vin. Silakan. Iya. Romo. Iya, nanti dibantu sama Ibu Nesya sama Bu Lolita. Kita bantu. Iya. Tolong di chat aja. Yang pertama hadiahnya apa dulu? Romo yang tanya 3 dulu Romo. Pertanyaan pertama hadiahnya apa dulu disebutkannya beda. Kitab suci bulan kitab. Pertanyaan pertama kitab suci. Ayo. Suci Dio loh. Bolot nih. Aku ngetiknya lama, lelet. Tunjuk tangan aja langsung bisa juga sih. Baik, pertanyaan pertama ya, langsung ya. Nah, tuh. Ya, pertanyaan pertama dalam kisah-kisah persahabatan dalam kitab suci tadi kita membahas mengenai Daud. Siapa nama sahabat dekat Daud? Mudah sekali. Mudah banget. Iya, cuma saya nggak bisa chat tapi. Bagaimana tapi pakai tunjuk, pakai angkat tangan aja. Udah dulu Buning ya, Buning jawab pertama nih. Dapat kitab suci ya. Oke. Nanti kedua nggak boleh ikut aja Bu. Yang baju hijau nggak boleh ya, yang baju hijau nggak boleh. Iya, nggak boleh hijau, nggak boleh. Yang kedua pakai baju hijau, udah ada Iren Wongso, Jenny. Tolong dicatat ya, Fen. Yang pertama Buning. Iren Wongso katanya. Baju Iren Wongso. Udah duluan. Dia ngeset. Mantila warna putih. Silakan. Oh, bagus banget itu mantila. Yang sudah dapat nggak boleh lagi ya? Ya. Nggak boleh ya. Satu-satu, Bu. Bagi-bagi, Bu. Ya, bagi-bagi berkat. Lanjut. Oke. Pertanyaan kedua ya. Iya, Romo. Pertanyaan kedua adalah siapa nama suami kedua dari Ruth? Gampang. Oke, ini. Oh, aku udah ngangkat susah tadi. Ada Winnie yang pertama. Boas. Iya, tuh, Boas tuh. Iya. Winnie, nanti kasih alamatnya ya Winnie. Ya, Winnie, terima kasih Bu Winnie. Kasih yang warna hitam ya tadi ya. Sekarang yang warna putih. Loh, tadi katanya putih. Terbalik. Tadi putih. Ya, Winnie putih. Udah putih. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah yang berdiskusi dengan Yesus dalam teks yang kita bahas tadi di Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Wah, ini kok kurang cepat nih yang kali ini nih. Susah berarti, Mo. Ini agak susah, Romo. Yang berdiskusi dengan Yesus. Buka kitab suci cepetan. Itu Puji Natri coba. Lo Puji Natri nggak boleh. Hati, nggak ada, nggak boleh dong, walaupun prodiakon juga. Oh ya, bukan Jinatri itu, Ati Bowo bener dong. Ati Bowo. Ati Taurat. Betul ya, Romo? Betul, Ati Taurat. Jadi siapa, Bu Ati atau Bu Jinatri nih? Yang duluan Ati Bowo. Iya, yang duluan Ati Bowo. Iya. Kalau secara ketik ya. Iya, tadi kita bilangnya ketik. Betul nggak? Ini kan ketuanya. Betul.
Jawabannya udah benar. Ya, oke. Selanjutnya hadiahnya apa? Kartu flash. Plus. Panitia tanya dong. Romo satu lagi bisa? Oh iya Romo, satu lagi Romo. Ya, satu lagi deh, 4. Oke, pertanyaan keempat ya. Orang yang dirampok tadi itu dalam perjalanan dari mana menuju ke mana? Nah, gampang tuh. Ayo cepat. Gampang. Ayo Busin, cepat. Bu Linda, nggak boleh. Ayo Buswat mau jawab, Buswat. Buswat di-unmute kalau mau jawab. Mama Romo nggak boleh dong. Sama Romo ada di grup baju hijau soalnya. Mama Romo soalnya nggak buka kamera, baju hijau bukan, nggak kelihatan. Langsung ganti Bu Linda bajunya nanti. Ayo cepet Chan. Ayo siapa mau jawab? Nggak mau, Bu Linda Raichan. Ini Bu Linda Setiawan, Bu Linda ini bukan? Bu Linda Iya. kita kan? Iya, betul. Ya nggak mau, nggak boleh. Panitia kan? Bu Winnie udah dapat. Lupa yang lain. Udah dapat. Yang sudah dapat tidak boleh. Bu ini aja kasih clue itu Bu. Nggak boleh. Ayo cepetan. Yang tadi yang Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah loh tadi. Jalannya tebing. Oke, Bu Winnie. Tuh dikasih clue sama Bu Jalannya Winnie. tebing. Terjal. 1, 2, Ada lagunya ya. 3. Angus. Romo. Jawaban yang benar apa Romo? Dari Yerusalem ke Yeriko. Ingat loh. Udah dikasih clue sama Bu Winnie tuh dari Y ke Y. Ya, itu kan banyak orang habis pada berdoa di Yerusalem. Oke. Satu lagi Romo, nanti tinggal ada 6 ya. Yang ini berarti diulang Romo. Yang keempat. Oh iya. Kartu flashnya. Iya. Satu lagi ya. Jadi ini hadiah keempat masih ya? Masih belum. Masih belum. Balik lagi ke Ruth ya. Ruth itu adalah orang asli dari daerah mana? Susah nih. Ayo. Oh, Nah, tadi ada kan videonya Iren. Oh, Bu Iren? Iren Wongso jawabnya Moab. Ya, Moab, betul, orang Moab. Ya. Berarti tadi pemenang pertama siapa Bu? Buning? Pemenang pertama Buning, kedua Windy, Ya. ketiga Wati. Ati, keempat Iren Wongso. Ayo kelima sekarang, kartu kelima dan keenam. Bu Vin, ayo Bu Vin. Ya, dari saya gampang. Dari saya ya keanggotaan WK itu dari umur apa saja? Makanya nih pertanyaan kelima. Syarat keanggotaan WK apa saja? Ini Gampang. hadiahnya Bu. Hadiahnya itu yang tadi MAP. Iya, MAP. Ya, Nah, Busin 18 Busin tahun. tuh 18 tahun. Busin udah Busin duluan. Iya, betul. Tadi yang bilang 18 tadi siapa tuh? Busin. Nah, ya betul nih. Jadi ada 2 ya. Jadi tadi yang 18 dan beragama Katolik. Bu Anastasia. Oh ya sudah lah, jadi dapat 2 MAP-nya. Oh gitu. Habis gimana? Sama-sama dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Busin Oke. sama Bu Anastasia. Nah, benar. ya udah betul, memang betul. Langsung bukan. Ya sudah, selesai ya. MAP-nya 2 ya. Busin Iya, MAP 2. Jadi yang 18 tahun betul. Yang sama Katolik betul. Ya. Soalnya yang paling gampang ketika itu. Ya. Satu lagi siapa ya, Nas? Yang paling gampang ketika itu. Jadi Anastasia. Antonius. Ya, tolong alamat kasihin Ibu Nesia atau Ibu Yulita atau Ibu Nanti dikirim bareng Ning. Iya. Oke, lanjut Bu Vin. Ya, oke. Nah, kita sudah di penghujung pengajaran dari Romo Graha. Saya sedikit tadi bukan kesimpulan, saya ambil titik itunya. Jadi berarti
nilai-nilai itu loh, nilai sahabat itu memang yang terlibat penuh itu seluruhnya ya Romo ya. Jadi nggak peduli dia siapa kenal atau tidak, itu seluruhnya dan kita lakukan. Kalau seperti Romo tadi saya setuju juga. Jadi anak-anak itu datang tapi dia takut nggak mau mendekat. Jadi itu belum nggak penuh ya Romo. Ya yang penuh itu udah kita dekat, kita terlibat di dalam itunya, di dalam pelayanannya. Lalu menemani bukan menghakimi. Betul. Jadi saya tuh setuju sekali dengan nilai-nilai ini, sahabat ini. Menemani itu jangan menyalahkan atau apa, tapi menemani benar-benar membangun dan membangkitkan, menghibur, lalu mendukung dan memberi pertimbangan. Dari ketiga ini udah men-include semua. Saya rasa kita semua yang hadir juga dapat menjadi sahabat bagi saudara di sekeliling kita, kiri kanan kita, sesama kita, siapapun, terlebih yang menderita. Terima kasih Romo Graha, pengajarannya sore hari ini. Saya sangat senang karena Romo Graha kalau sudah pergi ke Austria, kita nggak ketemu lagi deh untuk pengajarannya. Nah ya Romo ya, jadi masing-masing kita 50 orang lebih di sini mendoakan Romo Graha agar dimudahkan sampai studi lanjut di Austria. Itu doa kami semua Romo. Terima kasih ibu-ibu, bapak-ibu semua yang hadir. Saya sangat percaya bahwa ada kedepannya pasti ada lagi ya Ibu Nesya ya, untuk supaya kita lebih mendalami kitab suci lagi. Tanya jawab sudah selesai, door prize sudah. Saatnya kita penutup, kita doa penutup. Juga saya sebentar, saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir, terima kasih kepada panitia, terutama terima kasih kepada Romo Bernardus Dimat Indra Graha yang meluangkan waktunya untuk kita semua dapat bertatap muka lewat virtual Zoom. Untuk itu tidak ada halangan apapun saja kalau kita mau dekat dengan Allah, kita mau bersatu di dalam satu kesatuan, tidak ada yang ada jaraknya. Jadi lewat virtual pun kita bisa. Terima kasih juga Ibu Linda, ya putranya sudah memberikan yang terbaik, Pak Setiawan, luar biasa. Nah, saat ini kita mau menutup doa. Setelah tutup doa, jangan keluar dengan live dulu, kita foto. Sudah nyanyi, kita foto. Ya, silakan doa penutup oleh Ibu Santi Anwar dari ranting Albertus. Nanti minta berkat Romo ya Bu. Ya, dan doa setelah doa nanti berkat Romo, berkat dari Romo. Kita juga nggak lupa ya waktu Romo di Imamat kita hadir semua loh Bu. Oh iya, tuh Romo, kita hadir semua nih Reka Romo. Rasanya Romo lebih dewasa deh sekarang. Kemarin ya, pasti ya Romo ya. Mulai ibu-ibu mulai. Baik, Ibu Bapak sekalian, mari kita tutup, kita akhiri acara ini dengan doa. Nanti setelah doa saya minta berkat dari Romo Graha. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran yang boleh kami terima pada sore hari ini melalui Romo Graha. Bapa, kiranya kami juga boleh menjadi sahabat-sahabat bagi sesama di dalam komunitas kami, di dalam lingkungan kami, dan juga di antara sesama kami. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini, dan juga kami mau berdoa untuk Romo Graha, kiranya Engkau juga akan memimpin dia di dalam melanjutkan studinya ke Austria nanti, sehingga berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan-Mu kepada kami semua di dalam acara ini, dari awal sampai akhir. Dan kami mohon berkat-Mu melalui perantaraan Romo Graha. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi, dan memberkati saudari-saudari sekalian, dan juga kebersamaan kita di dalam komunitas PKRI ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih Romo Abraham. Terima kasih Romo. Ya, silakan lagu penutup Ibu Lolita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang